Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teknik reaksi kimia 1, terutama pada pembahasan untuk shifting data reaksi seperti itu. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Ini bab baru ya. Nah, judul dari subbab ini adalah reaksi shifting order atau reaksi yang dia memiliki sifat ordernya bisa berubah seperti itu. Oke, nah itu seperti apa sih akan kita bahas di selanjutnya seperti ini. Oke, nah reaksi shifting order itu memungkinkan suatu reaksi itu ordernya itu bisa berubah tergantung pada konsentrasi reaktan yang tersedia seperti itu. Oke, nah jumlah konsentrasi reaktan ini, ya, jumlah reaksi reaktan ini bisa menyebabkan ordernya itu bisa menjadi lebih rendah atau lebih tinggi, seperti itu. Nah, pada kondisi ini, reaksi itu mengalami perubahan order atau shifting order sebutnya, yaitu mengalami perubahan dari satu order ke order yang lain, seperti itu. Nah, contoh dari reaksinya itu adalah reaksi ini, ya. Reaksi apa namanya? Antara etil asetat dengan NaOH ya, seperti reaksi saponifikasi ini ya. Nah, di sini saya ambil dari ini sumbernya ya, dari Shifting Order Kinetic Study for Alkaline Hydrolysis of Ethyl Acetate ya. Nah, ini ternyata reaksi ini itu adalah reaksi yang ordernya bisa berubah. Nah, secara umum bentuk reaksi order berubah itu persamaannya itu seperti ini. Misalkan kita punya reaksi A menjadi B ya, bentuk persamaannya itu seperti ini, yaitu K1Ca per 1 plus K2Ca. K1Ca ini reaksi pada order yang misalkan pada reaktan yang lebih rendah. Nah, kemudian K2-nya ini reaksi pada reaktan yang lebih tinggi. Secara grafik itu digambarkan seperti ini. Misalkan kita punya reaksi di sini Ca ya, kita plot dengan T. Nah, ini misalkan Ca kita perhatikan di sini dia itu garis lurus ya. Mirip seperti order 0. Tapi pada suatu titik, dia di titik ini dia itu mulai berubah. Oke, mulai berubah di sini. Nah, ini mohon maaf saya tarik dulu ke garisnya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan garis lurus ini, kalau kita tarik garis lurus ya, garis singgungnya itu adalah garis ini. Oke, sedangkan pada garis yang mulai belok di sini, ya ini garis singgungnya kalau kita tarik itu menjumpai garis di sini. Nah, di sini dua garis ini kan memiliki gradien yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga order reaksi dari titik ini sampai dengan titik ini itu adalah order reaksi awal atau memenuhi reaksi order 1. Kemudian kalau yang sini ini reaksi mulai order 0, kemudian yang sini ini bisa memenuhi reaksi order 1 seperti itu. Jadi secara umum secara matematik itu kalau misalkan kita hubungkan dengan konsentrasinya, misalkan ini ya berangkat dari persamaan yang ini persamaan 670 ini, kalau kita memiliki reaktan A yang konsentrasinya tinggi ya, konsentrasinya tinggi, maka kalau kita inputkan di sini karena Ca nilainya tinggi ya, Ca nilainya tinggi, Ca di atas dan Ca di bawah tinggi, maka tambahan angka 1 ini seperti tidak memberikan efek ya, karena jumlahnya K1 kalikan Ca sama K2 kalikan Ca itu tinggi ya. Jadi angka 1 di sini itu tidak memberikan efek, seperti kita memiliki angka 1 juta per 1 juta 1 gitu. Jadi hasilnya kan 0,99999 gitu ya. Jadi hasilnya mirip sama dengan 1 seperti itu. Sehingga kalau kita hilangkan angka satunya ini karena memiliki efek yang kecil, maka K1Ca per K2Ca karena Ca-nya nilai yang sama, ini tinggal K1 per K2 sehingga sama dengan K aja. Nah, di sini berarti kan reaksinya itu tidak bergantung pada konsentrasi dari A ya. Nah, ini disebutkan sebagai reaksi order 0 kan, waktu itu sudah kita bahas di yang awal-awal seperti itu. Sedangkan kalau misalkan konsentrasi A-nya kita inputkan kecil ya, kita masukkan ke sini K1Ca per 1 plus K2Ca. Nah, K2 kalikan Ca ini memberikan efek yang kecil terhadap angka 1. Misalkan di sini 0,005 gitu. 1 plus 0,005 itu hampir nggak ada bedanya dengan angka 1 ya. Sehingga nilai K1 per Ca tetap K1 per Ca. Nah, persamaan ini K1 Ca ini kan persamaan order 1 nih di sini. Nah, bandingkan padahal di sini berasal dari satu persamaan yang sama ya, tapi dengan konsentrasi reaktan yang berbeda, maka ordernya di sini bisa berubah ya. Jadi memenuhi kaidah ini tadi. Oke, seperti itu. Nah, secara matematis kalau kita tuliskan ya, untuk mencari nilai K1 dan K2 ya, ini kita bisa melakukan plot seperti ini. Dari persamaan yang tadi min Ca per dt sama dengan K1
kalikan CA per 1 plus K2 kalikan CA. Ya, ini kalau kita kalikan apa namanya? Silang, ya kalikan silang, maka min DCA per DT, min DCA per K1 KCA ya sama dengan DT. Ini kalau kita integralkan, hasilnya kita dapatkan seperti ini ya. Len CA0 per CA per CA0 min CA sama dengan K1 per CA0 min CA kalikan T minus K2. Ini kalau kita plot ya, kita plot ini sebagai sumbu Y dan T-nya sebagai sumbu X, maka kita akan dapatkan apa namanya? T per CA0 min CA sebagai sumbu X ya, maka kita akan dapatkan gradiennya, slope-nya itu adalah K1 ya, kemudian interceptnya adalah K2 seperti itu. Ini di reaksi shifting order seperti itu. Jadi bentuk plottingnya ini menggunakan metode integral seperti itu. Nah, bentuk persamaan umumnya ini tadi min DCA per DT sama dengan K1CA per 1 plus K2CA. Ini bentuk umumnya seperti itu. Nah, jadi lebih singkat seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial yang pembahasan di reaksi shifting order ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bab terakhir, kita akan membahas tentang reaksi yang memiliki volume berubah. Jadi bukan reaktor batch lagi seperti itu. Jadi bukan reaktor batch maksud saya, tapi reaktor yang apa namanya, volumenya berubah sehingga nanti tidak sama seperti dengan yang kita plot sebelumnya. Di sini kan reaktornya kita anggap sebagai reaktor yang volumenya tidak berubah. Di situ nanti ada, ini saya beri bocoran sedikit, ada faktor koreksi untuk volume atau fractional volume seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.